Kekasih Tuhan, jemaat BMC, Bethany Miracle Center yang kukasihi. Berjumpa lagi pagi hari ini, saya mau mengajak saudara untuk mendengarkan, merenungkan renungan pagi di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, kesempatan yang baik untuk kami bisa merenungkan firman-Mu. Biarlah kami selalu mendengar firman-Mu, mengerti firman-Mu dan melakukannya dan hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Renungan pagi ini saya ambil dengan judul Bapak yang penuh belas kasihan. Di Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Itulah hebatnya Yesus Tuhan kita. Dia selalu mengekspresikan isi hatinya melalui perumpamaan. Dalam kisah ini tertulis, ayat 11, 12 katakan, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ingat saudaraku, ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi kakak dan adik sudah menerima. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan miliknya dengan hidup berfoya-foya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh miskin dan dia mencari kerja, menjaga babi-babi majikannya. Bahkan saking miskinnya, dia ingin mengisi perutnya yang kosong, yang lapar dengan ampas dari makanan babi saja tidak diberi. Dia teringat di rumah bapaknya sendiri banyak makanan berlimpah-limpah. Buat apa dia tetap tinggal miskin di sana? Maka dia punya inisiatif untuk kembali pulang. Ayat 20, maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ingat saudaraku, ketika masih jauh, bapaknya telah melihatnya. Lalu tergerak oleh belas kasihan. Bapaknya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Katakan amin. Ingat saudaraku, bapaknya bisa tahu kapan anaknya kembali. Itu ternyata bapaknya itu sangat merindukan anak-anaknya kembali. Amin. Lihatlah, itu cerminan Bapak yang penuh belas kasihan, yaitu Yesus Tuhan kita. Dia juga rindu untuk Anda kembali ke pangkuannya. Bring people to Christ. Perhatikan, sepertinya bapaknya tidak menghiraukan apa yang dikatakan si anak bungsunya itu. Maka dia perintahkan hamba-hambanya di ayat 22. Tetapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, cincin dan kasut yang terbaik. Katakan amin. Ketahuilah, Yesus memberi perumpamaan ini tepat di depan para imam-imam Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu sangat mengandung resiko akan dilempari batu. Yesus berani berkata demikian. Tapi kenapa dia mau? Kenapa akan dilempari batu? Kitab Ulangan 21 ayat 22 katakan, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikian harus kau hapuskan juga jang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Itulah konsekuensi daripada si anak bungsu itu. Tetapi Yesus Tuhan kita mau mempertaruhkan semuanya untuk membela, menyelamatkan kita anak-anaknya. Maka dia berani berkata dengan resiko akan dilempari batu. Lihat saja, nyawa saja dia rela berikan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Ada pepatah katakan begini, tidak ada sesuatu yang engkau lakukan sehingga Yesus lebih mengasihimu. Tidak ada sesuatu yang engkau bisa lakukan sehingga Yesus marah dan membencimu. Yesus mengasihimu bukan karena engkau baik, bukan. Tetapi karena Yesus itu memang baik bagi saudara dan saya. Haleluya, amin. Itulah cerminan Bapak yang penuh belas kasihan. Dia mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.